Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladzi farada 'alaina as-siyam wa nahana 'anis sayyiati wal atham. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فلقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Raya Bani Umar yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah malam kelima tarawih kita dan hari yang keempat dari puasa kita. Harapan dan doa kita semuanya, semoga Allah SWT menerima dan meridhai semua amalan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah berikan tetap kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan amaliyah Ramadan, ibadah Ramadan ini, qiyam Ramadan, siyam Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan tahun ini, dan kita nanti kelak terlahir di fitr kita, suci jiwa kita, dan sebagaimana digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sebagai orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Atau digambarkan dalam hadis lain, kawaladathu ummuh, seperti seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya tanpa membawa dosa dan salah ketika kita menghadap Allah SWT kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan kepada saya di kesempatan kali ini bahwa puasa berfungsi untuk mengendalikan hawa nafsu. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita mendengar kata hawa nafsu, seringkali kita orientasi memahami bahwa kata itu selalu berkonotasi negatif. Hawa nafs, sesungguhnya dua kata ini terambil dari bahasa Arab, hawa dan an-nafs. Hadirin yang kami muliakan, secara literal, secara kebahasaan, sesungguhnya kata hawa nafsu itu asal muasalnya tidak selalu identik dengan sesuatu yang negatif. Hawa itu artinya dorongan, hawa itu artinya kecenderungan, hawa itu artinya kesenangan, an-nafs itu artinya jiwa. Jadi pada dasarnya kata hawa nafsu itu adalah kecenderungan jiwa, kesenangan yang ingin diikuti atau ingin dinikmati oleh jiwa kita. Makan itu bagian daripada hawa nafsu, berolahraga itu bagian dari hawa nafsu. Tetapi pada perkembangannya kemudian kata hawa nafsu itu secara semantik mengalami perlebaran atau bahkan sebaliknya penyempitan makna, sehingga konotasi dari kata hawa nafsu identiknya adalah dengan sesuatu yang negatif. Padahal kata nafsu di dalam Al-Quran sendiri tidak demikian. Misalnya
pada akhir surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, an-nafs yang tenang, yang damai, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Sehingga sekali lagi kata nafsu di sini tidak dalam konteks yang buruk. Memang di dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ammar innan nafsa la'ammaratan bisu. Inilah jiwa yang identik dengan keburukan, yaitu jiwa an-nafas al-ammarah bisu, yang cenderung, yang dorongannya terus kepada keburukan. Barulah ini jiwa atau hawa nafsu dalam konteks yang buruk. Coba kita terapkan di dalam puasa, dalam konteks puasa kita. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berpuasa terus kita meninggalkan minum dan makan saja, maka itu sesungguhnya puasa dalam artian lahiriahnya saja. Dan insya Allah yang seperti ini insya Allah kita bisa melakukannya. Tetapi orang yang hanya berpuasa, siapapun, diri kita termasuk saya diantaranya, kalau kita pada posisi, pada tahap bahwa kita berpuasa itu hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan badan, seperti itu saja, maka ini puasanya puasa awam atau tahapan puasa yang paling bawah. Maka hadis yang saya bacakan di awal tadi, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Siapa orang yang di dalam ketika dia melaksanakan ibadah siam di waktu fajar sampai terbenam matahari, tetapi di tengah-tengahnya itu tidak bisa meninggalkan qaula zur wal amala bih. Apa makna qaula zur? Qaula zur itu identik dengan berkata dusta. Wal amala bih, kalau tadi ucapan, kalau sekarang berbuat curang, berbuat culas, ada indikasi menipu, ada indikasi merugikan orang. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi lanjutannya, falaisa lillahi hajatun bi ayyad'a ta'ama wa syarabah. Maka Allah sesungguhnya tidak membutuhkan atau tidak melihat puasa orang-orang yang melakukan seperti ini. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan ibadah anak Adam itu milik dia, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu li, kata Allah, milikku, karena dia ditujukan kepadaku. Maka ana ajzibih, aku sendiri yang akan membalasnya, akan mencatatnya. Karena para malaikat tidak mampu mencatat amalan orang yang beribadah puasa, yang puasanya itu bukan saja puasa lahiriah, tapi juga puasa batiniah. Jadi hadirin yang memuliakan, inti dari apa yang kami sampaikan ini, inginnya kita puasa kali ini, tahun ini, kita ingin bukan hanya memuasakan lidah kita, mulut kita dari sesuatu yang masuk dari makanan dan minuman, atau tersalurkannya hawa nafsu kita yang seksual itu di siang bolong sampai maghrib tiba. Tetapi kita pingin di Ramadan kali ini kita tingkatkan derajat puasa kita menjadi puasa batiniyah, puasa spiritual kita, agar meningkat kualitas puasa kita, yakni lidah kita jaga. Jangan sampai dari lidah kita muncul ucapan dusta, apalagi fitnah, apalagi sumpah palsu. Lalu dari telinga kita masuk sesuatu yang kira-kira sesuatu ini bisa membangkitkan hawa nafsu kita, bisa membangkitkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Maka ketika berpuasa
kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya adalah bersumber dari pendengaran kita. Apalagi mata kita, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai tiba maghrib, mari kita jaga mata kita. Dari yang mungkin di bulan-bulan yang lainnya mungkin bebas melihat apa saja, ayo di bulan Ramadan kita jaga mata kita agar melihat objek yang kira-kira Allah SWT ridho kepada kita. Akhirnya ketika mata kita jaga terhadap objek-objek yang diridhai oleh Allah Ta'ala, lidah kita jaga agar yang keluar ada sesuatu yang Allah ridho Ta'ala, yang telinga kita dengar ada sesuatu yang Allah ridho atas amalan kita. Latihan sebulan ini insya Allah pertama puasa kita, insya Allah puasa yang benar-benar tadi dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diampuni dosanya. Dan yang kedua, ini sarana pelatihan kita agar setelah selesai Ramadan kita menjadi terbiasa untuk menjaga pandangan, pendengaran, dan ucapan kita. Mudah-mudahan benar-benar Ramadan ini menjadi latihan, menjadi sarana pendidikan bagi jiwa kita. Dan insya Allah setelah Ramadan nanti usai, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang suci batiniah dan lahiriahnya. Demikian penyampaian singkat pada kali ini, pada kultum Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.